Pasar Cihapit. Pasar Cihapit adalah pasar tradisional yang belakangan ini sedang viral di kalangan masyarakat karena pertemuan nilai tradisional dan modern yang unik. Sekarang, Pasar Cihapit menjadi salah satu destinasi wisata kuliner dan budaya yang menarik banyak pengunjung. Sejak masa kolonial, Pasar Cihapit sudah menjadi pasar tradisional dengan menawarkan barang-barang dengan kualitas yang baik. Meskipun begitu, Pasar Cihapit memerlukan revitalisasi dan transformasi agar menjaga relevansi pasar ini dengan zaman sekarang, atau dengan kata lain lebih kekinian. Revitalisasi dan transformasi ini diinisiasi oleh dua aktor perubahan. Los Cihapit yang merupakan pihak pemilik toko kopi di dalam Pasar Cihapit, dan juga Apit Cihapit sebagai organisasi kreatif. Kedua aktor ini bekerja sama dengan berbagai pihak seperti pemilik toko di pasar tradisional maupun modern, serta pihak-pihak lain untuk mentransformasi Pasar Cihapit ini menjadi lebih kekinian, serta lebih layak dan mudah untuk diakses. Oke, selamat siang. Sekarang saya ada di Pasar Cihapit dengan Mas siapa? Mas Gil. Mas Gil. Oke, Mas Gil sudah berapa kali ke Pasar Cihapit? Sama sekarang hitungannya udah 2 kali. 2 kali. Nah, itu kesini ngapain aja, Mas? Sini dua-duanya nyari makanan sih. Nyari makanan dua-duanya. Oke, berarti tujuannya itu wisata kuliner ya, Mas? Kuliner. Wisata kuliner. Oke, berarti selama 2 kali kesini, yang paling Mas sukai di sini apa ya? Yang paling disukain makanannya banyak banget sih, nggak cuma makanan kayak biasanya kalau di tempat kuliner lain kan cuma satu jenis atau dua jenis doang ya. Ya, Kalau di situ banyak banget kulinernya, jadi ya yang paling disukain ya itu sih, kulinernya banyak gitu. kulinernya banyak. Jenisnya banyak. Biasanya apa tuh, Mas? Bami atau nasi? Yang kemarin bakmi, sekarang juga makan bakmi lagi, tapi pengen nyobain batagor juga sih. Batagor. Iya, katanya enak. Terus kalau menurut Mas nih, Pasar Cihapit itu cocok buat apa, Mas? Buat beragam sih, kan ada pasarnya juga ya. Jadi Ya, kayak sebenarnya framing kan buat ini ya, buat kuliner. Cuman kalau buat belanja bumbu dapur juga bisa gitu. Tapi untuk framing di awalnya orang-orang kesini ya buat nyari makanan sih, kulineran. Jadi lebih cocok ke kulineran ya daripada pasar kayak biasanya. Iya. Terus Mas tuh tahu sejarah Cihapit nggak? Sejarah pasar ini? Kurang tahu ya? Tahu. Kurang Baru 2 kali gitu. Baru 2 Sejarah belum tahu. Siapa tahu kali ini? Belum kan? Mas tahu Pasar Cihapit ini dari siapa, Mas? Dari teman kah atau Dari media sosial sih. Ya, apa? Ah, ini mie-nya nih. Nah, Boleh deh. udah. Iya. Makasih ya, Mas. Nah, ini mie-nya, Mas. Mie-nya. Mie-nya nih. Jadi rekomendasi dari siapa, Mas? Dari sosmed kan banyak influencer tuh, influencer kulineran, terus suka video-videoin itu ya, dan tau aja dari situ aja sih. Oh, Jadi penasaran ya udah kasih. dari selebgram gitu-gitu, Mas. Ah, kalau saran buat meningkatkan daya tarik ke Pasar Cihapitnya, Mas? Saran dari buat yang mengulik Cihapitnya atau saran dari siapa? Saran dari Masnya? Oh, buat Cihapitnya berarti. Dari Cihapitnya. Paling itu sih nambahin daya tarik lewat sosmed, lewat influencer kayak gitu-gitu, karena ya sekarang kan udah zamannya sosmed ya, Mas ya. Jadi ya banyak orang juga kalau bayi omongan-omongan dong kayaknya kurang se-engagement itu gitu. Jadi bagusnya sih influencer ditambahin sih buat di TikTok, di IG gitu-gitu sih. Kalau di luar aspek marketing, Di luar kayak marketing, misal isi dari palingan ini pasarnya, sih tempat parkirnya sih belum ada tempat parkir. Palingan buat parkirnya mungkin kalau bisa ada 1-2 lahan kosong tuh buat parkir, oke banget sih. Kalau kulinernya masih kurang atau perlu ditambah lagi atau sudah? Udah cukup sih, sebenarnya banyak banget pilihannya opsinya. Ya, dan Setelah transformasi, Pasar Cihapit yang berada di jantung kota Bandung memiliki komponen-komponen pariwisata yang baik, seperti atraksi yang beragam, contohnya wisata kuliner dan juga banyak event kesenian yang diselenggarakan di kawasan Pasar Cihapit. Selain itu, akses jalan dan transformasi ke pasar cukup baik. Akomodasi seperti penginapan yang banyak tersebar di sekitar pasar, tersedianya lahan parkir dan keamanan, serta banyak lagi penunjang kenyamanan wisatawan. Namun,
masih banyak aspek yang perlu diperhatikan untuk menjaga keberlangsungan pasar Cihapit ini. Seperti contohnya perluasan lahan parkir. Lahan parkir yang terbatas dapat menyebabkan kemacetan di sekitar pasar dan mengganggu masyarakat sekitar. Selain itu, aktor-aktor perubahan yang sudah disebutkan sebelumnya harus terus menjaga koordinasi dan komunikasi antar tiap aspek pasar Cihapit agar menghindari perselisihan antar pihak, khususnya di bidang ekonomi dan sosial budaya. Dan juga diperlukan satu kanal media informasi untuk pasar Cihapit secara keseluruhan untuk meningkatkan engagement pasar Cihapit ke para calon wisatawan.